Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Saya harap kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan kita semuanya masih dalam perlindungan Tuhan. Nah teman-teman sahabat semuanya, kembali kita dalam renungan katekismus yang ke-42, yaitu dengan judul firman Tuhan atau tema, yaitu bagaimana membaca dan mendengarkan firman Allah yang benar. Wah dahsyat, luar biasa sekali. Bagaimana? Akhir-akhir ini kita membutuhkan firman Tuhan. Akhir-akhir ini setiap anak-anak Tuhan harus lebih dekat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana caranya yang benar? Nah teman-teman kasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasul mereka membutuhkan firman Tuhan. Apalagi kita saat ini. Ya, Mazmur Daud di sana dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku merenungkan titah-titah-Mu, aku merenungkan janji-janji-Mu, merenungkan Taurat-Mu, berarti sangat penting. Kalau nabi-nabi saja penting firman Tuhan itu, apalagi kita. Nah bagaimana caranya untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar? Yang pertama adalah kita harus punya persiapan. Persiapan itu untuk apa saya baca firman Tuhan? Pastinya teman-teman sahabat-sahabat semuanya, kita harus mengerti terlebih dahulu itu penting. Kita harus punya persiapan diri. Ya tidak dipaksa-paksa. Yang kedua adalah kita harus rajin. Kita harus punya waktu-waktu tertentu. Oh setiap pagi jam ini. Oh setiap malam jam ini saya harus merenungkan firman Tuhan. Apalagi sekarang dengan banyak Android, handphone maupun laptop mudah sekali. Jadi bagaimana merenungkan dimanapun kita bisa merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya adalah doa. Pentingnya doa supaya kita meminta kekuatan Tuhan. Saya butuh kekuatan untuk menuntun saya dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya adalah diimani. Jika firman itu berkata bersukacitalah, harus benar-benar kita imani. Ya, percayalah aku adalah jalan kebenaran. Percaya, harus kita imani. Ya benar, Yesus adalah jalan keselamatan. Dahsyat, harus diimani. Selanjutnya ketika kita sudah merenungkan, kita harus melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan itu untuk memperlengkapi kita untuk perbuatan baik menurut kehendak Tuhan. Nah, betapa penting Alkitab berkata firman itu untuk mengajar kita. Betapa pentingnya. Salah satu ahli berkata, Thomas Kramer, teman-teman saudara sahabat semuanya, di sana dikatakan paling berharga adalah takut akan Tuhan. Thomas Kramer mengatakan yang paling berharga di dunia ini adalah takut akan Tuhan. Wah dahsyat sekali. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang kalau gak takut Tuhan, bahaya sekali Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tidak ada yang ditakuti dia lagi. Hidup ini paling berharga, takut akan Tuhan. Ada juga salah satu orang ahli berkata juga, Kevin De Jong. Dia berkata, jika Alkitab itu memang berbeda bagi kita, maka kita harus membedakan dia dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu berbeda dengan buku yang lain. Jika kita setuju, maka kita harus membedakan. Caranya apa? Cara meletakkannya, di mana dia harus kita letakkan. Betapa pentingnya buku Alkitab itu dibanding dengan buku lain. Jadi ada sesuatu keistimewaan. Jadi harus kita bedakan. Jika memang berbeda menurut kita. Haleluya. Wah haleluya. Dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Mari kita butuh firman Tuhan. Mari kita bedakan Alkitab dengan buku-buku yang lain. Karena firman Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Dan terakhir Bapak Ibu di dalam Tuhan, sahabat semuanya. Kesimpulannya, jika kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, jika kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, berarti kita juga harus sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Dalam menaatinya, dalam melakukannya. Harus sungguh-sungguh juga dalam menyambut firman Tuhan.
Nah, semua itu tujuannya adalah supaya kita bisa berubah, disempurnakan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.